subuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan. Kajian Selasa pagi. Ya. Oh. Kok lagi bajus? Mulai ono anu nih. Bapak wayana kan libur ana kala. Oh iya. Timbang banyu tok ya. Paling dalam enggak. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kalau ada yang assalamualaikum? Jawabannya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Aku lapar mau makan. Wah. Belum ngeliwat. Gak mau. Belum ngeliwat. Gak ada nori. Mau makan apa? Mau makan apa? Wis bahasa Bu. Lalu aku lapar. Cek ngalas enggak. Beli ada yang baru. Sekarang nggak ada campur. Nggak ada. Kenapa? Nggak buat. Beli ya bun. Beli ya. Beli 5. Sana beli saja. Enggak Sana mau. di sana. Enggak mau. Dia bisa beli. Iya nanti. Ada. Kita ngapain Mana mas? aja? Tahu. Kumpul-kumpul kok ngapain aja? Banyak saudara. Semua orang tidak ada. Sana. Oh iya, semua orang tidak ada. Mana? Apa? Siapa? Oh iya, Mas. Siapa yang dicari? Semua. Mana nggak ada anak-anak. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pisang. Gosong. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita Aku gak suka gosong. bisa bersilaturahim dan bersilatul ilmi dalam rangka Panas betul-betul boy, halaqah panas. halaqah subuh Panas. insyaallah Au. akan diisi pada kesempatan hari ini dengan membahas kitab Syarhu Bidayatul Hidayah, Mendung. kitab karangan Mau. Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Syarhnya Api. langsung saja kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dia saling kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah la hawla wa la Jadi quwwata berapa? illa billah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para jemaah dimuliakan Allah, edisi bulan Rajab akan mengkaji terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkahi, ilmu kita juga semakin barokah, umur kita, rezeki kita semakin barokah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada budukhulul masjid, ada budukhul masjid, bab masuk masjid. Kenapa ini saya awali? Karena peristiwa Isra Mi'raj kita tahu diawali dari masjid, yang dalam surah Isra ayat 1 Allah menegaskan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah dalam rangka menerima
satu syariat yang luar biasa yang tidak sama dengan syariat yang lain, yaitu sholat itu diawali dari masjid, budale saka masjid. Maka tidak salah panjenengan yang melakukan ziarah Wali Songo, ziarah wali yang start berangkatnya dari masjid yang dilakukan oleh Pak Harnowo. Budal saka masjid itu betul sudah. Jadi meniru jejak langkah Masih Kak Bodo kalau Isra Mi'raj. Ini ada adab-adab bagaimana kita masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza aradta dukhulal masjid, apabila engkau hendak masuk masjid, bagaimana kalau kita mau masuk masjid, ini ada adabnya, ada etikanya. Ya dilakoni oleh ganjaran, maksudnya gitu. Sama nggak ngelakoni gak oleh ganjaran. Ini ada adabnya, etikanya. Faqaddim rijlakal yumna, hendaklah panjenengan mendahului jejak kaki kanan. Jadi yang menginjakkan pertama kali itu kaki kanan ketika mau masuk masjid. Jadi seperti itu. Lantas kemudian wakul inda iradatud dukhul a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Katanya mlebu masjid sik ngidek lemah, ngidek sikil kanan nang masjid itu sudah membaca doa ngapunten nggih saya awali. Kitab Bidayatul Hidayah niki penuh dengan wirid-wirid, dikir-dikir yang itu berbarengan dengan etika. Sampai turu, bangun tidur, seperti itu terstruktur kemudian. Wah, tinggi. Dan sing nulis bukan ulama kaleng-kaleng, selevel Imam Ghazali. Jadi kalau mau masuk masjid silakan membaca A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim nek menjenengan gak pengin dawa-dawa. Summakul kemudian berdoalah atau membacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Jadi wasallim gitu. Lantas kemudian membaca Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Gini. Tungone mlebu masjid. Tapi diawali dengan sholawat nggih. Nah, ini tuntunannya baca sholawat. Baca sholawat dhisik, lantas kemudian membaca tungone iki. Nek teng lawang rika nggih teng mriku macane. Nek Pak Harnowo mboten hafal nggih muter mriki Pak Harnowo. Niku waftahli abwaaba rahmatik. Sumakul bismillah. Nah niki sing menarik. Bismillah ini Bismillah ini dibudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala Muhammad. Lantas kemudian baca Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Lantas kemudian wakul bismillah. Tsumma adkhala. Lantas kemudian panjenengan masuk. Fa idza kharajta faqad rijlakal yusra. Nah nek metu iku sing didhisikno sikil kacir sing kiri. Wakul dalik, lantas kemudian membaca yang di atas. Ya sama, bacaannya sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Illa annaka taqulu waftahli abwaaba fadlik. Lantas kemudian ada tambahan di sini. Allahumma gfirli waftahli. Ya, Allahumma gfirli waftahli abwaaba fadlik. Berarti nek masuk abwaaba rahmatik, kalau keluar abwaaba fadlik. Bedanya cuma kata-kata terakhir. Kenapa? Niki menariknya diterangkan oleh Imam Ghazali. Wa hikmatu dzikr rahmah. Hikmahnya membaca zikir, menyebut kata-kata rahmah ketika masuk fi dukhuli wa fadlu fil khuruji, dan fad. Jadi bedone napa kok bedone antara rahmah dan fadlu niku bedone annal masjidah muhalu rahmatullahi taala li ibadihi, karena masjid niku tempat rahmatnya Allah bagi para hamba-hambanya yang melakukan ibadah di masjid. Makanya pakai rahmah. Wa bafil waftah abwaaba rahmatik, karena nek masuk masjid itu insya Allah orang yang beribadah dalam masjid akan mendapatkan rahmatnya Allah. Niku maksudnya. Wa ammal khuruj, sedangkan kalau keluar minha dari masjid fahuwa ila mahallil asbabil lati tahsulu bihal arzak wal ghina anin nas. Karena kalau sudah keluar dari masjid, maka panjenengan ketika sudah mendapatkan rahmatnya Allah, kalau sudah keluar insya Allah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, fadilah
yang akan diperoleh sebab panjenengan sudah mendapatkan rahmatnya Allah. Di antaranya adalah rezeki, kecukupan dari manusia, nah seperti itu. Di itu bedane panjenengan kok kenapa kalau masuk masjid niku pakai rahmatik, kalau keluar pakai kata-kata fadlik. Fa idza dakhaltal masjidah, apabila panjenengan kepingin masuk masjid, kepingin kalau sudah masuk masjid, fala tajlisu hatta tusalli rak'atai tahiyah, maka janganlah duduk sehingga panjenengan melakukan sholat 2 rakaat yang disebut dengan at-tahiyah lil masjid, sholat tahiyatul masjid. Nek teng fikih niki, nek teng fikih jane teng bidayah niki yang disebutkan sholat at-tahiyah. Kalau di kitab-kitab yang lain ya sudah sholat 2 rakaat begitu saja. Sholat sunnah 2 rakaat. Panjenengan mau menambah usolli sunnat at-tahiyatul monggo. Tidak disebutkan juga tidak masalah karena ini sholat mutlak. Jadi usolli sunnatan rakaataini Allahu akbar. Mau seperti itu monggo, mau ditambah usolli sunnat at-tahiyatul monggo. Jadi tidak masalah. Disebutkan tahiyat tidak masalah, menyebutkan juga tidak masalah. Nah, akan tetapi ini beda. Itu di masjid secara umum. Walakin idza dakhaltal masjidil haram, kalau panjenengan masuk Masjidil Haram. Nah, ini bedanya. Ini bedanya Masjidil Haram dengan masjid yang lain. Kalau masuk Masjidil Haram wa aratta tawaf dan panjenengan mau tawaf, wal afdalu anta bada'a bi tawaf, maka yang paling afdal adalah melakukan tawaf. Jadi kalau kita panjenengan umroh sudah pakai baju kain ihram, wis niat dan sebagainya, di tan'im, di jirona dan sebagainya, masuk pintu Masjidil Haram, boten usah salat dulu. Karena panjenengan mau tawaf, soalnya mau tawaf. Kecuali panjenengan tidak mau tawaf, ya wis salat biasa di Masjidil Haram. Kalau kita mau tawaf karena pakai baju ihram, mau umroh atau ketika melaksanakan ibadah haji, rukunnya haji, berarti kan mau tawaf masuk itu. Jadi tidak perlu memulai dengan sholat sunnah 2 rakaat tersebut, akan tetapi yang paling afdol adalah langsung kita memulai dengan tawaf. Nah ini sumatan wir rakaataini. Nah laisma di mari tawaf, kemudian kita sunnah untuk rakaataini sunnat tawaf. Ini urutannya. Jadi mari tawaf selesai, rotok minggir dari pelataran Ka'bah, terpinggir itu, pinggir dewe, melakukan sholat sunnah tawaf atau sholat sunnah ba'da tawaf, sak mari tawaf. Wa tahiyatul masjid dan tahiyatul masjid. Jadi boleh. Jadi melakukan dua niatan itu angsal. Melakukan 2 niatan itu angsal. Ini ki. Wa nawaitu ahaduhuma, bisa melakukan niat salah satu dari keduanya. Silahkan sudah mau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah tawaf. Wa yundabu liman lam ya'ti bitahiyah, dan disunnahkan bagi orang yang tidak mendapati tahiyat, sholat sunnah tahiyat, li hadasin, sebab karena hadas, au ghairihi, atau sebab karena selain hadas, maka ka'allam yuridha wa in kana mutahhiran au ishtaghala bi syai'in akhar, atau panjenengan itu ono kesibukan lain sehingga ketika masuk masjid gak sempat untuk sholat sunnah 2 rakaat. Nah niki kate mlebu, kate sholat dicegat kali Pak Yon misalnya, kali Pak Edi dicegat tidak mau ngomongan, gak sempat mau akhirnya ikomat. Nah misalnya, atau sampai ketika menjelang ikomat, apa yang dilakukan? Ini ada kesunahan ini ayyakula arba'a marrat, maka dianjurkan untuk membaca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa innaha ta'dilu raka'ataini fil fadli, karena bacaan ini niku ganjarane meh padha karo 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi nek salat misale gak nututi wis Allahu akbar qomat. Nah panjenengan ketika masuk masjid sudah baca doa ini karo melaku sampai teng shaf niku, silakan membaca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu untuk tuntunannya. Iki insyaallah saged ganteni ganjarane keutamaan salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa illam yakun shallaita fi baitika, apabila panjenengan gak sempat salat sunnah di rumahnya,
Masalan rokaatil fajri, contohnya rokaat 2 rokaat fajar, 2 rokaat qobliyah subuh, gak sempat, wedi gak nututi misalnya, fayuzi au ada uhuma anit tahiyah. Niki maksudnya lali biasanya sholat sunnah 2 rakaat dengan omah lali langsung masuk masjid. Apa yang dilakukan di sini? Silakan panjenengan itu melakukan sholat sunnah karena sholat panjenengan misalnya pokok sholat sunnah. Kalau mau diniati sholat sunnah qobliyah fajar di masjid itu sudah include dengan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi panjenengan yang lakukan itu sudah masuk. Nek misalnya gak nutupi sholat sunnah 2 rakaat karena wis ikomat misalnya, maka sholat subuh kita tadi itu sudah juga akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Niku penake sholat masjid itu ngoten niku. Oleh ganjaran tok. Makanya betul rahmah niku betul. Dadi mlebu niku insyaallah oleh rahmah. Fa idza faragta min rak'ataini, kalau sudah selesai kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, jadi fanwil i'tikaf, maka niatlah i'tikaf. Terus niat i'tikaf itu diucapkan setelah kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Nek panjenengan kepingin misalnya gak sholat ya wis lebu sampai misalnya longgo misalnya langsung baca Quran sebagainya, silahkan sebelumnya diniati dengan i'tikaf. Tapi alangkah baiknya seperti anjuran Imam Ghazali di depan, sebelum kita duduk lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat dengan catatan dia wudu enggak dia wudu anta oleh. Kemudian wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa sebagaimana doa yang dibaca Rasulullah ba'da raka'atil fajri, setelah melakukan salat sunnah 2 rakaat fajar. Saya hitung para jamaah di kitab ini, saya hitung donga sing diajari Kanjeng Nabi niku ada 2 lembar begitu. 1 2 sampai niki 1 lembar. Saya hitung ada 12 doa di sini yang semuanya Allahumma. Salah satunya nih, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Tahdi biha qalbi. Jadi macam-macam nih. Dungone saya hitung nih. Wonten rolas tuh. Salah satunya kula mboten hafal kabeh. Saking gawone. Mungkin salah satunya Pak Kun ada yang hafal nanti. Dungone dawa-dawa. Ini sunnah-sunnah dibaca kalau sudah melakukan sholat sunnah 2 rakaat maksudnya. Tidak hanya rakaat qobliyah wudu, tapi mari tahiyatul masjid wonten donga sing diajar. Nek kepingin semerap jenengan salah satunya nanti monggo belajar. Nek mboten ya wis lah kaapal salah satunya ini, silakan doa-doa yang masyhur yang umum saja. Fa idza faragta minad du'a, nek wis mari donga fala tashtagilu ila waqtil fardhi, maka janganlah sibuk hingga waktu salat fardu tiba, illa yakiru au tasbihu illa bifikrin au tasbihin au qiraatil Quran, kecuali kita bertafakur membaca tasbih atau membaca Al-Qur'an. Tapi nek wis mari sembayang, mari ndonga kari ngenteni ikomat misalnya, karena masih ada waktu, timernya itu masih ada waktu 1 menit 2 menit, maka sibukkanlah dengan membaca tasbih, membaca Quran atau dzikir-dzikir yang lain panjenengan, atau bertafakur seperti itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai awal kita mengawali halaqah kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan mendapatkan barokah bulan Rajab, barokah masjid, dan keluar dari masjid kita akan mendapatkan keutamaan min fadlik, keutamaan dari Gusti Allah yang berupa rizki dan kemuliaan-kemuliaan dari manusia yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yon. Budi Pak Yon. Bodi iki. Ya rahmatnya dibagi Pak Yon. Iki jenengan biasa seperti itu. Ya saya Pak Ion di Di jangan ya. Monggo Pak Tari, tanya tadi. Tuan rumah. Tuan rumahnya. Barokah. kan 5.000 apa?
Iki jenenge kol-kolah pisang. Oke. Kajian seperti ini. Ada ketelannya. 10 menit tidak lama, 10 menit lah dengan sajian bola pisang Wedi. sebagai gantinya kopi. Pisangnya ini Wedi. Ini ada kopi. Karena ini bola sekarang. Ini yang hadir cukup banyak. Spesial untuk Pak De Suud. Ya, itu. Alhamdulillah. Bikin di sini. Iya. Ini berarti sampean ya ini di sini. Enggak tahu enggak ini boleh Pak Edi itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Ya, sambil menikmati